Halo, perkenalkan saya Dea Ayu Sylvia Ningrum dengan NIM 142231301. Nama saya Tiara Nurafina Anjani dengan NIM 142231306. Perkenalkan, nama saya Guntur Jayawardhana dengan NIM 142231310. The Value of Teams mengacu pada pentingnya tim dalam organisasi dan bagaimana mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan dan kinerja perusahaan. Tim memungkinkan terciptanya sinergi, di mana kolaborasi antar anggota menghasilkan hasil yang lebih besar daripada jika mereka bekerja secara individu. Dengan keanekaragaman keahlian dan perspektif, tim meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Selain itu, bekerja dalam tim memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang, meningkatkan komitmen dan motivasi anggota, serta memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas yang diperlukan dalam menghadapi dinamika bisnis. Secara keseluruhan, tim yang efektif mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui pencapaian target, penyelesaian proyek tepat waktu, dan peningkatan produktivitas. What is a team? Tim adalah sebuah unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan bersama yang mereka komitmenkan dan di mana mereka saling mempertanggungjawabkan diri. Definisi tim memiliki 3 komponen. Pertama, diperlukan 2 orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam sebuah tim berinteraksi secara reguler. Orang-orang yang tidak berinteraksi, misalnya, orang-orang yang berdiri di antrean di konter makan siang atau yang berada di dalam lift, tidak membentuk sebuah tim. Ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja bersama, entah itu untuk merancang tablet baru, membangun sebuah mesin, atau menyelesaikan proyek kelas. Di dalam sebuah tim diperlukan penggabungan berbagai macam pemikiran, spesialis, dan keterampilan sehingga dapat mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab secara jelas. Seperti pada ilustrasi gambar ini, di sebuah tim kita memerlukan 5 hal ini, yaitu, saling percaya, memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan bersama yang ingin dicapai, mampu untuk bergerak bersama menuju tujuan yang sama, mampu secara efektif berkomunikasi mengenai tujuan masing-masing maupun tim, siap mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan dan keberhasilan tim secara keseluruhan. Dengan memiliki 5 hal ini dalam sebuah tim, kesempatan untuk mencapai tujuan bersama dengan sukses meningkat secara signifikan. Masing-masing ini membentuk dasar yang kuat untuk kolaborasi yang efektif, komunikasi yang jelas, dan kinerja tim yang optimal. Contribution of teams. Tim yang efektif dapat memberikan banyak keuntungan, seperti yang diilustrasikan dalam gambar ini. Kontribusi-kontribusi dari tim ini mengarah pada keunggulan kompetitif yang lebih kuat dan kinerja organisasi secara keseluruhan yang lebih tinggi. Pertama, creativity and innovation. Di dalam sebuah tim perlu melibatkan orang-orang dengan berbagai keterampilan, kekuatan, pengalaman, dan sudut pandang. Mereka saling berkontribusi pada tingkat kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi dalam organisasi untuk memajukan tujuan dan kinerja organisasi. Tim yang mampu mendorong kreativitas dan berinovasi dapat menghasilkan ide-ide baru yang segar dan solusi-solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah yang kompleks serta dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang menciptakan perubahan yang positif dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesuksesan jangka panjang sebuah tim dan organisasi secara keseluruhan. Kedua, improved quality. Salah satu kriteria untuk efektivitas organisasi adalah apakah produk dan layanan memenuhi persyaratan kualitas pelanggan. Tim yang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas memiliki dampak yang signifikan bagi kesuksesan organisasi. Melalui kolaborasi dan kerjasama yang efektif, tim dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan dalam berbagai aspek, mulai dari proses internal hingga produk atau layanan yang disediakan kepada pelanggan. Dengan fokus pada peningkatan kualitas,
tim dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, mengurangi biaya operasional yang tidak perlu, dan memperkuat reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan. Ketiga, speed of response. Di dalam sebuah tim perlunya responsif yang mampu dengan cepat menanggapi permintaan pelanggan, memecahkan masalah yang muncul, dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang dinamis. Hal ini tidak hanya memberikan kepuasan kepada pelanggan, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Selain itu, respons yang cepat juga memungkinkan tim untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Teampat. Higher productivity and lower costs. Tim yang mampu meningkatkan produktivitasnya secara signifikan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pengurangan biaya operasional bagi organisasi. Hal ini terjadi karena produktivitas yang tinggi berarti penggunaan sumber daya yang lebih efisien, waktu yang lebih singkat untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan kemampuan untuk mencapai target atau hasil yang diinginkan dengan lebih cepat. Dengan menggunakan waktu dan tenaga dengan lebih efisien, tim dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan output dalam waktu yang sama. Ini juga dapat berdampak pada pengurangan biaya-biaya tambahan yang biasanya terjadi akibat proses yang lambat atau tidak efisien. Kelama. Enhanced motivation and satisfaction. Di dalam sebuah tim pentingnya meningkatkan motivasi dan kepuasan tim. Ketika anggota tim termotivasi, mereka akan ikut terlibat, berkomitmen, dan proaktif dalam pekerjaan mereka. Selain itu, lingkungan tim yang positif dan mendukung juga dapat meningkatkan kepuasan di antara anggota tim. Seperti merasa dihargai, dihormati, dan didukung oleh rekan kerja menciptakan rasa memiliki dan persahabatan. Lingkungan yang positif di dalam tim tidak hanya meningkatkan kepuasan kerja tetapi juga mendorong komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kolaborasi, yang mengarah pada tingkat produktivitas dan kinerja yang lebih tinggi. Types of teams. Organisasi menggunakan banyak jenis tim untuk mencapai keuntungan. Dua jenis tim yang umum digunakan dalam organisasi adalah tim fungsional dan lintas fungsional, seperti yang diilustrasikan dalam gambar ini. Kotak yang sambung itu functional teams dan kotak yang putus-putus itu cross-functional teams. Selain itu, organisasi juga menggunakan tim yang dikelola sendiri untuk meningkatkan partisipasi karyawan. Functional teams. Functional teams terdiri dari seorang manajer dan bawahannya dalam rantai komando formal. Terkadang disebut tim komando. Tim fungsional dalam beberapa kasus mungkin mencakup 3 atau 4 tingkat hierarki dalam sebuah departemen fungsional. Biasanya, tim ini mencakup satu departemen dalam sebuah organisasi. Departemen Analisis Keuangan, Departemen Kontrol Kualitas, Departemen Rekayasa, dan Departemen Sumber Daya Manusia semuanya adalah tim fungsional. Setiap tim dibentuk oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan bersama dan interaksi anggotanya. Tipe tim ini biasanya terfokus pada pencapaian tujuan atau tugas yang terkait dengan fungsi atau bidang tertentu dalam perusahaan. Cross-functional teams. Cross-functional teams terdiri dari karyawan yang berasal dari tingkat hierarki yang hampir sama, namun dari bidang keahlian yang berbeda. Salah satu jenis tim lintas fungsional adalah tim tugas, yang merupakan kelompok karyawan dari departemen yang berbeda yang dibentuk untuk menangani sebuah persoalan atau tugas tertentu. Tipe tim ini didesain untuk menggabungkan keahlian dan perspektif yang beragam untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, mengembangkan inovasi, atau mencapai tujuan tertentu yang melibatkan berbagai aspek dalam organisasi. Self-managed teams. Jenis ketiga dari tim yang umum digunakan dalam organisasi dirancang untuk meningkatkan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan mereka, dengan tujuan meningkatkan kinerja. Tim yang dikelola sendiri biasanya terdiri dari 5 hingga 20 pekerja berkeahlian ganda yang bergantian dalam pekerjaan untuk menghasilkan produk atau layanan secara keseluruhan atau setidaknya satu aspek atau bagian lengkap dari produk atau layanan, misalnya, perakitan mesin atau pemrosesan klaim asuransi. Dalam tipe tim ini, tim yang dikelola sendiri ini berkaitan dengan tren menuju organisasi tanpa bos. Ide sentralnya adalah bahwa tim itu sendiri, bukan manajer atau supervisor, yang bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, membuat keputusan,
memantau kinerja mereka sendiri, dan mengubah perilaku kerja mereka sesuai kebutuhan untuk memecahkan masalah, mencapai tujuan, dan beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Tim yang dikelola sendiri adalah tim permanen yang umumnya mencakup elemen-elemen berikut. Pertama, tim ini terdiri dari karyawan dengan beberapa keterampilan dan fungsi, dan gabungan keterampilan mereka cukup untuk melakukan tugas organisasi yang besar. Misalnya, di sebuah pabrik manufaktur, sebuah tim dapat mencakup anggota dari departemen pengecoran, pemesinan, penggilingan, fabrikasi, dan penjualan, dengan anggota yang dilatih silang untuk melaksanakan pekerjaan satu sama lain. Tim ini menghilangkan hambatan antar departemen, memungkinkan koordinasi yang sangat baik untuk menghasilkan produk atau layanan. Kedua, tim diberikan akses ke sumber daya, seperti informasi, peralatan, mesin, dan persediaan, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas lengkap. Ketiga, tim diberdayakan dengan wewenang pengambilan keputusan, yang berarti bahwa anggota memiliki kebebasan untuk memilih anggota baru, menyelesaikan masalah, mengeluarkan uang, memantau hasil, dan merencanakan untuk masa depan. Tim yang dikelola sendiri dapat memungkinkan karyawan merasa ditantang, menemukan pekerjaan mereka bermakna, dan mengembangkan rasa identitas yang lebih kuat dengan organisasi. The personal dilemma of teamwork. Di organisasi di seluruh dunia, beberapa orang menyukai ide kerja tim, yang lain membencinya, dan banyak orang memiliki emosi positif dan negatif tentang menjadi bagian dari sebuah tim. Ada 3 alasan utama mengapa tim merupakan dilema bagi banyak orang. Pertama, We have to give up our independence. ketika orang menjadi bagian dari tim, kesuksesan mereka bergantung pada kesuksesan tim. Oleh karena itu, mereka harus bergantung pada seberapa baik orang lain melaksanakan tugasnya, bukan hanya pada inisiatif dan tindakan individu mereka sendiri. Sebagian besar orang nyaman dengan ide mengorbankan diri untuk mencapai kesuksesan individu mereka sendiri, namun kerja tim menuntut mereka untuk mengorbankan diri untuk kesuksesan kelompok. Ide tersebut adalah bahwa setiap orang harus menempatkan tim terlebih dahulu, meskipun kadang-kadang menyakiti individu tersebut. Kedua, We have to put up with free riders. tim kadang-kadang terdiri dari orang-orang dengan etika kerja yang berbeda. Istilah anggota tim pencuri merujuk kepada anggota tim yang mendapatkan manfaat dari keanggotaan tim, tetapi tidak aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada pekerjaan tim. Anda mungkin pernah mengalami frustrasi ini dalam sebuah tim proyek mahasiswa, di mana satu anggota memberikan sedikit usaha pada proyek kelompok tetapi mendapatkan manfaat dari kerja keras orang lain saat penilaian diberikan. Tindakan tersebut kadang-kadang disebut sebagai malas sosial, karena beberapa anggota tidak memberikan usaha yang sama. Ketiga, Teams are sometimes dysfunctional. beberapa perusahaan telah sukses besar dengan tim, tetapi juga ada banyak contoh bagaimana tim di dalam organisasi gagal secara spektakuler. Kelompok terbaik akan lebih baik daripada anggota individu mereka, dan kelompok terburuk akan lebih buruk daripada anggota individu terburuk, kata psikolog organisasi Robert Sutton. Sejumlah besar penelitian dan pengalaman tim selama beberapa dekade terakhir telah menghasilkan wawasan yang signifikan tentang apa yang menyebabkan tim berhasil atau gagal. Bukti tersebut menunjukkan bahwa cara tim dikelola memainkan peran yang paling kritis dalam menentukan seberapa baik mereka berfungsi. Gambar ini mencantumkan 5 disfungsi yang umum terjadi dalam tim dan menjelaskan karakteristik yang diinginkan yang dikembangkan oleh pemimpin tim yang efektif. Beberapa faktor yang berhubungan dengan efektivitas tim diilustrasikan dalam tabel berikut. Efektivitas kerja tim didasarkan pada 3 hasil, yaitu output produktif, kepuasan pribadi, dan kapasitas untuk beradaptasi dan belajar. Kepuasan berkaitan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi anggotanya, sehingga dapat mempertahankan keanggotaan dan komitmen mereka. Output produktif berkaitan dengan kinerja dan kualitas serta kuantitas hasil tugas, seperti yang didefinisikan oleh tujuan tim. Kapasitas untuk beradaptasi dan belajar mengacu pada kemampuan tim untuk membawa pengetahuan dan keterampilan yang lebih besar ke dalam tugas pekerjaan dan meningkatkan potensi organisasi untuk merespons ancaman atau peluang baru.
Berikutnya kita akan membahas stages of team development. Yang pertama adalah forming, yaitu tahap perkembangan tim yang dicirikan dengan dilaksanakannya orientasi dan perkenalan. Lalu storming, yaitu tahap perkembangan tim di mana kepribadian dan peran setiap individu muncul yang diiringi dengan konflik. Lalu norming, yaitu tahap perkembangan tim di mana konflik di tahap storming dapat terselesaikan dan juga di mana keselarasan tim dan kesatuan terjadi. Performing, yang merupakan tahap di mana para pegawai berfokus pada pemecahan masalah. Lalu adjourning, yang merupakan tahap perkembangan tim yang di mana anggota bersiap untuk pembubaran tim. Berikutnya adalah building a cohesive team atau membangun kepaduan tim. Yang pertama di sini ada faktor-faktor yang menentukan kepaduan tim, di antaranya adalah interaksi tim, tujuan bersama, dan ketertarikan pribadi pada tim. Lalu ada dua faktor yang mempengaruhi kepaduan tim, yaitu situasi persaingan akan membangun kekompakan untuk bisa menang, lalu kesuksesan tim, yang dimana kesuksesan tim di sini akan membuat anggotanya merasa puas sehingga itu akan berpengaruh ke kinerja mereka menjadi lebih baik. Norma tim adalah standar perilaku yang dianut oleh anggota tim dan dijadikan acuan dalam berperilaku. Norma ini harus dibentuk dan ditegaskan penerapannya kepada anggota tim. Gambar berikut mengilustrasikan 4 cara umum bagaimana norma berkembang. Berikutnya adalah managing team konflik. Yang pertama di sini ada tipe-tipe konflik, di antaranya adalah konflik tugas yang mengacu pada ketidaksepakatan di antara anggota tim tentang tujuan yang ingin dicapai. Lalu ada konflik hubungan yang mengacu pada ketidakcocokan hubungan antar anggota. Lalu berikutnya adalah sebab-sebab konflik, di antaranya adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya seperti uang, informasi, dan lain-lain. Lalu juga anggota tim yang mengejar tujuan yang berbeda atau tujuan mereka tidak lagi sama. Dan juga gangguan komunikasi atau miskom. Berikutnya adalah gambar tentang gaya penanganan konflik. Yang pertama adalah dominating, yang mencerminkan ketegasan seseorang. Lalu ada avoiding, yang tidak mencerminkan ketegasan ataupun kerjasama. Lalu ada compromising, yang mencerminkan jumlah yang cukup dari ketegasan dan kerjasama. Berikutnya ada accommodating, yang mencerminkan derajat kerjasama yang tinggi yang akan sangat cocok ketika orang menyadari bahwa diri mereka salah. Lalu collaborating, yang mencerminkan ketegasan yang tinggi, tawar-menawar dan negosiasi. Lalu yang terakhir, negosiasi. Yang pertama ada tipe-tipe negosiasi, yaitu negosiasi integratif, yang dimana pendekatan kolaboratif dalam melakukan negosiasi yang didasarkan pada win-win solution, di mana kedua pihak ingin menghasilkan solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak yang bertentangan. Lalu ada negosiasi distributif, yang dimana pendekatan negosiasi fun kompetitif dan bermusuhan, di mana masing-masing pihak berusaha keras untuk mendapatkan sebanyak mungkin semampunya, biasanya dengan mengorbankan pihak lain. Lalu berikutnya aturan untuk mencapai solusi yang win-win solution atau menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama memisahkan orang-orang dari permasalahan, lalu berfokus pada kepentingan, bukan tuntutan. Tuntutan adalah apa yang setiap pihak inginkan, sedangkan kepentingan mewakili alasan di balik tuntutan. Lalu menghasilkan banyak alternatif untuk keuntungan dua belah pihak, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan pada pihak lawan untuk saling mempelajari posisi lawan. Yang terakhir adalah pastikan bahwa hasil didasarkan pada standar objektif, bukan subjektif.